Tidakkah hal ini dapat kamu bayar? Tentu apapun yang kamu lakukan tak akan mampu membayar kebaikan seseorang yang berkenan menunggumu di pintu surga. Apa menurutmu yang dapat kamu lakukan untuk membayar seseorang yang berkenan menunggumu di pintu surga? Di saat bahkan orang tuamu tidak melakukannya untukmu. Jika mereka berhasil masuk surga, orang tuamu tidak melakukannya untukmu, tidak akan menunggumu di pintu surga. Siapa yang menurutmu akan melakukannya untukmu? Memastikanmu masuk ke dalam surga. Siapa? Tidak anakmu, tidak gurumu, tidak pula suamimu. Karenanya berulang kali kusampaikan padamu, jangan pernah mau terputus dari Nabi Muhammad karena apapun dan siapapun. Jangan tinggalkan Nabi karena siapapun dan karena apapun. Jangan. Gak ada yang pantas, gak ada yang pantas untuk kamu jadikan harganya terputus dari Nabi Muhammad. Gak ada. Sebagaimana gak ada yang akan menunggumu di ujung jembatan kalau bukan Nabi Muhammad. Ada banyak umatnya ketika lewat jembatan terjatuh. Saat terjatuh, banyak yang punya cinta cukup besar hingga membuat dia memandang wajah Nabi Muhammad, sehingga ketika ia terjatuh ia akan berteriak, wa Muhammadah, wa Sayyidah, wa Nabiyah, Rasulullah tolong saya, Nabi Muhammad tolongin saya. Wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Kata Nabi, aku akan tarik lenganmu. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk surga Allah dengan syafaatku. Sesudah lewat umatnya masuk ke dalam surga, sekarang umat yang lain, Nabi mau masuk, ternyata wa Muhammadah, wa Sayyidah, mereka ada di dalam neraka, ribuan, jutaan. Fasajadtu lillahi sajdah. Kata Nabi Muhammad, aku pun urung untuk masuk surga. Aku sujud di tempat aku tersebut. Hatta qila li ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta isfa' tushaffa'. Allah kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada siapapun yang kamu kehendaki. Nabi pun mengangkat kepalanya. Allah kemudian bertanya padanya, ya Muhammad,
Amma tarda qad ubiha laka ma la ainun ra'at wala udun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Wahai Muhammad, tidakkah kamu ridha? Aku telah perkenankan kepadamu surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat mata, tak pernah terdetik di hati seorang manusia, tak pernah terdengar di telinga. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, terima kasih atas kenikmatan surgamu, akan tetapi engkau tahu aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umatku di dalam neraka. Menurutmu kamu bisa bayar apa terhadap seseorang yang dia tidak bisa menikmati surga tanpamu? Jika kamu sebagai umatnya, jika kamu bisa mati sebagai umatnya, Nabi tidak bisa menikmati surga selagi kamu berada di dalam neraka. Suamimu kalau masuk surga duluan, dia sudah bisa nikah dengan bidadari. Kamu tergantikan dengan begitu mudahnya. Makanya gak usah segitunya mas suami. Sampai cara-cara haram kamu tempuh agar kamu tidak kehilangan cintanya. Sampai kamu ngemis-ngemis, akan kulakukan apapun untukmu selagi kamu tidak meninggalkanku. Bu, enggak segitunya. Kamu tetap harus solehah. Kamu tetap harus solehah kepada suamimu. Bukan karena berharap tidak ditinggal oleh suamimu, tapi berharap tidak ditinggal sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi gak suka sama para istri yang durhaka kepada suaminya. Sebab Nabi gak senang sama umatnya perempuan yang selalu menyakiti hati suaminya, yang kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor kepada suaminya, yang selalu mengancam-ngancam suaminya, yang gak ngasih suaminya tidur di dalam rumah. Yang gak bukain pintu buat suaminya. Kamu harus solehah sebagai suamimu, betul, itu iya. Tapi kamu melakukannya bukan karena suamimu, enggak cukup. Kamu melakukannya karena kamu adalah umat Nabi Muhammad. Bukan biar enggak dicerai sama suami kamu, bukan. Tapi biar kamu gak dipecat dari umat Nabi Muhammad. Itu baru cukup. Sebab hanya Nabi Muhammad yang akan berusaha menyelamatkanmu. Bahkan berkata, ya Allah, aku tak dapat menikmati surga selagi masih ada umat saya berada dalam neraka. Allah kemudian mengatakan, keluarkan dari dalam neraka yang punya sebiji khardal iman, sebiji kacang hijau iman. Keluarin, dibersihin, cakepin, masukin ke dalam surga. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka udah langsung bisa nikmatin surga. Tapi Nabi gak gitu. Karena ternyata masih ada umatnya yang gak punya sebiji khardal iman.
Dan mereka masih memanggil Nabi Muhammad wa sayyidah wa nabiyah. Jadi penanda kita di akhirat dengan Nabi Muhammad adalah panggilan-panggilan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau umat, dia bakal bisa panggil Nabi Muhammad. Makanya waktu di dunia nih, mumpung masih dikasih kesempatan, sering-sering sebut nama Nabi Muhammad. Dalam solawatmu, saat qiyammu, saat baca solawatmu, baca qasidahmu, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Saat qiyammu, kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Saat sholatmu yang khusyuk, saat kamu sebut nama Nabi Muhammad dalam salam saat tahiyat. Ketika kamu baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebab saat kamu panggil Nabi Muhammad di dunia, sangat mungkin untuk membuatmu Allah izinkan memanggil namanya di akhirat. Masih ada juga Nabi sujud lagi, dikeluarin lagi yang punya setengah biji kacang iman. Masih ada juga Nabi sujud lagi sampai dikeluarin yang punya setitik iman. Masih ada juga Nabi sujud lagi sampai Allah bilang, keluarin tuh semuanya yang mati bawa iman. Dah tuh, paling akhir. Kabarnya habis itu masih ada juga. Nabi heran. Nabi sujud lagi tapi habis itu, ya Allah selamatkan, masih ada umatku yang ada di dalam neraka. Allah bilang, wahai Muhammad, dengerin. Yang ini aku sudah terlanjur berjanji, aku tak akan meridhoi mereka. Meskipun mereka umatmu, wahai Nabi Muhammad. Siapa mereka ya Allah? Haula uqaq ala walidaihim. Mereka adalah anak-anak yang durhaka pada orang tua. Aku telah berjanji ridhoku terletak pada keridhaan orang tua. Murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka umatmu, tapi orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Bu, apakah menurutmu Nabi Muhammad menyerah? Enggak. Nabi cari orang-orang tua dari umatnya yang anaknya masih berada di dalam neraka. Dicari sama Nabi Muhammad. Dicari. Maka emang bener banget Nabi itu cintanya kepada kita umatnya lebih daripada cintanya orang tua kita kepada kita. Orang tua kamu kalau masuk dalam surga, anaknya nggak ada, nggak dicari. Nabi Muhammad nyari orang tua yang anaknya masih ada di dalam neraka, sebab mereka adalah umat Nabi Muhammad. Nabi sesudah dapetin orang-orang tuanya, Nabi bawa mereka mepet biar bisa lihat neraka. Kemudian Nabi Muhammad bilang, tuh di dalam neraka ada anak kalian. Aku memintakan syafaatku untuk mereka. Namun Allah mengatakan mereka adalah anak durhaka yang orang tuanya tidak ridho, sehingga Allah pun tidak ridho kepada mereka. Nabi Muhammad kemudian meminta kepada mereka, ridhoilah anak-anak kalian agar aku dapat memberi syafaat kepada mereka sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga dengan syafaatku. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu caramu membalas Nabi Muhammad yang memintakan keridhaan orang tuamu untukmu?
biar kamu juga bisa masuk ke dalam surga. Pemberi syafaat tanpa batas, pemberi syafaat tak terhingga. Itu umat terakhir yang disyafaati Nabi Muhammad. Jangan, saya berharap jangan ada seorang pun di antara kita jadi anak yang durhaka, ngerepotin Nabi Muhammad. Jangan kamu yang repotin Nabi Muhammad, jangan saya yang repotin Nabi Muhammad. Kita biar jadi umat yang baik-baik aja, insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu makna dari firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad, kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridho. Kapan Nabi Muhammad ridho? Kapan Nabi Muhammad puas? Ketika seluruh umatnya telah berada di dalam surga. Itu sebabnya Sayyidina Hasan ibn Thabit membuat bait-bait syair. Saya akan akhiri kajian saya, ucapan-ucapan saya pada hari ini dengan bait-bait syair dari Sayyidina Hasan ibn Thabit alaihi ridwanallah mengenai syafaat Nabi Muhammad ini. Oh maaf, sebelumnya saya akan sampaikan kepadamu gimana cara kita biar semoga kita dapat mempertahankan iman sampai akhir. Dua aja teman-teman, dua aja. Takwa kamu tempuh, kerjain perintah Allah, jauhi larangan Allah. Yang taat sama Allah, yang taat sama Nabi Muhammad. Belajar buat kerjain yang sunnah-sunnah sekemampuan kita. Belajar buat gak ninggal amalan-amalan sunnah semampu kita. Termasuk diantaranya juga kamu berbuat baik kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihissalam sebagai bagian dari tempuhan jalan, dari kamu menempuh jalan ketakwaan, jalan ketaatan. Itu satu, jalan taat. Man yuti'il rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah. Jalannya sama, jalan taat kepada Allah, dia juga jalan taat kepada Nabi Muhammad. Kata Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian mengaku mencintai Allah, taati Nabi Muhammad, ikuti jalan Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan taat satu, yang kedua jalan cinta. Dua itu aja jalan yang harus kamu tempuh, taat dan cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad yang membuatmu mencintai seluruh umat Nabi Muhammad. Kamu cinta sama Nabi Muhammad, kamu cintai anak-anak kamu, mereka umat Nabi Muhammad. Kamu cintai umat Islam dimanapun mereka berada. Kalau ada yang bikin salah sama kamu, maafin. Maafin. Kenapa? Mereka umat Nabi Muhammad, nabinya kepengen mereka masuk surga. Masa kamunya kepengen dia masuk neraka? Gak pas akhirnya. Maafin aja kalau ada orang bikin salah sama kamu. Saudara sekalian, maafin suamimu kalau bikin salah sama kamu. Yang baik, yang sayang sama suami, sebab suamimu kan umat Nabi Muhammad juga. Maafin kedua orang tuamu, sayangi kedua orang tuamu, sayangi semua orang sebagai bagian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sayang sama saya kan umat Nabi Muhammad.
Apalagi saya mengingatkanmu kepada Nabi Muhammad, bukan? Sebagaimana saya juga akan menyayangimu. Sebagaimana saya juga menyayangimu. Sebab kamu semua umat Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya akan akhiri ucapan saya dengan syair dari Sayyidina Hassan ibn Thabit terhadap makna dari apa yang tadi telah saya ceritakan padamu mengenai syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Katanya Hassan bin Thabit begini. Saya mau baca syair nih. Sebentar saya minum dulu biar suara saya rada bagusan. Tunggu ya. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u fasarra qulubuna dzakal ata'u Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Bisa enggak? Enggak. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u fasarra qulubuna dzakal ata'u Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Katanya Sayyidina Hassan ibn Thabit, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti. Kami baca di dalam surat Ad-Duha firman-Mu ya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad sampai kamu ridha. Fasarra qulubuna dzakal ata'u. Kami sebagai umat-Mu berbahagia wahai Rasulullah dengan pemberian Allah ini. Gak ada lagi yang lebih besar. Sudah Allah anugerahkan keimanan kepada kami lebih daripada pemberian-Mu ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Sebab kami tahu wahai Rasulullah, engkau tak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Sementara ada di antara kami umat-Mu yu'adzab, yang berada dalam siksa, au yusa'u, atau diperlakukan buruk di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita telah Allah pilih sebagai umat Nabi Muhammad. Kita hanya perlu berusaha untuk mempertahankan keimanan ini sampai kita mati, insya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan iman kita sampai kita mati membawa iman saat kita meninggal dunia nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau telah jadikan kami umat Nabi Muhammad
Di saat kami hidup di atas muka bumi ini ya Allah, tetapkanlah kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, kami minta dikubur sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, kami minta di padang mahsyar sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat hari kiamat sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat amal ditimbang sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Saat buku rapot dibagikan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Hingga sampai melintasi jembatan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Hingga kami dapat masuk surga sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami tak dapat membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Engkaulah satu yang dapat membalasnya ya Allah. Kami minta ya Allah, Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, tetapkanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun saja kami berada. Engkau yang telah memberi tanpa kami minta, masakah menolak ketika kami meminta? Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang dipecat ya Allah. Jangan ada yang diusir ya Allah. Jangan ada yang tersesat jalan ya Allah. Jangan ada yang kau biarkan keluar dari rombongan ya Allah. Tetapkan kami semua sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami pun memohon hal yang sama untuk kedua orang tua kami yang tercinta. Kami pun juga memohon hal yang sama untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk kakak adik kami, untuk ponakan-ponakan kami, untuk anak keturunan kami, cucu-cucu kami. Kami pun memohon hal yang sama untuk sahabat-sahabat kami, untuk kawan-kawan kami, untuk semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Jangan pecat kami dari menjadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Tetapkan sampai kami mati. Tetapkan sampai kami berjumpa Nabi Muhammad di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب. Jangan sisakan sampah di tempat ini, bawa serta sampahmu agar kita dapat jadi umat yang solehah, tidak bawa kotor-kotor tempat kita insyaallah. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.